Melanjutkan video kemarin, diperlihatkan Xiaoyan tersentak kaget saat melihat jari kerangka Dou Sheng yang tiba-tiba bergerak. Tanpa sadar, ia bergumam, "Mungkinkah kerangka Dou Sheng ini masih hidup?" Gumamannya itu, serta perubahan mendadak dalam ekspresinya, membuat anggota kelompoknya mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Menarik napas dalam-dalam, mata Xiaoyan dengan cermat mengamati hantu tua Zaixing dan yang lainnya yang semakin mendekati kursi batu. Perasaan tidak enak menyelimuti hatinya. Dalam sekejap, ia meraih Ziyan dan King Lin, lalu dengan cepat menarik mereka mundur. Tindakannya yang mendadak menimbulkan kebingungan di antara anggota kelompoknya. Namun, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami alasannya, mereka tetap mempercayai Xiaoyan. Tanpa ragu, mereka segera berbalik dan mengikuti langkahnya untuk menjauh dari tempat itu. Sementara itu, rombongan hantu tua Zaixing telah mencapai radius 3 meter dari kursi batu. Matanya berbinar saat melihat kerangka yang duduk di sana, sosok yang dulunya seorang Dou Sheng, eksistensi puncak di benua ini. Perbedaan kekuatan antara Dou Zun dan Dou Sheng sangatlah besar. Tatapan hantu tua Zaixing melekat pada kerangka putih giok di depannya. Rasa ingin tahunya begitu besar, sehingga ia melangkah lebih dekat. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkannya untuk menyentuh tengkorak kerangka tersebut. Namun, tepat ketika jarinya hampir menyentuhnya, ruang di sekelilingnya tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, energi spasial yang tajam menghantam tangannya, memaksanya menarik diri. Rasa sakit menyengat menjalar dari luka yang terbuka di tangannya, dan cairan merah segar menetes, jatuh tepat ke atas kerangka putih giok itu. Sekejap kemudian, perasaan gelisah merayap dalam hati hantu tua Zaixing. Ia menatap dengan cermat saat darahnya meresap ke dalam tulang, seolah tersedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu, tanpa peringatan, sepasang cahaya merah samar muncul dalam rongga mata tengkorak yang kosong. Kehidupan seakan mengalir kembali dalam tubuh yang telah mati selama bertahun-tahun. Kesadaran ini membuat hantu tua Zaixing tersentak, menyadari bahaya yang baru saja ia bangkitkan. Panik, ia segera melompat mundur, berusaha menghindari ancaman yang telah ia ciptakan. Namun, beberapa ahli dari Hall of Soul bereaksi sedikit lebih lambat. Mereka baru saja hendak mundur ketika kerangka putih giok itu mulai bergetar hebat. Tiba-tiba, raungan menggema di dalam aula besar, menggetarkan seluruh ruangan. Gelombang sonik dahsyat meledak dari tubuh kerangka itu, menyapu semua yang berada di sekitarnya. Ahli-ahli Hall of Soul yang berada di garis depan terkena dampak langsung. Dalam sekejap, tubuh mereka meledak, berubah menjadi kabut yang menyebar ke segala arah. Bahkan hantu tua Zaixing, meskipun berhasil bertahan, mengalami luka dalam yang serius. Cairan merah segar merembes dari sudut bibirnya, sementara suara erangan tertahan keluar dari tenggorokannya. Kehancuran yang ditimbulkan gelombang sonik itu luar biasa. Setidaknya 100 orang tewas dalam sekejap, termasuk 2 elit Dou Zun. Pemandangan mengerikan itu membuat mereka yang masih hidup menelan ludah ketakutan. Bahkan seorang ahli sekuat pria tua dari suku Heaven Demon Phoenix tampak pucat, keringat dingin membasahi wajahnya. Para ahli yang tersisa segera berbalik, mundur dengan ekspresi tegang. Mereka sadar bahwa kekuatan yang baru saja bangkit jauh melampaui pemahaman mereka. Rasa takut menyelimuti hati mereka saat mereka menatap kabut metah yang perlahan menyebar di udara. Di tengah kekacauan, hantu tua Zaixing mulai menyadari kesalahannya. Dengan cepat, ia berusaha menenangkan situasi, mengusulkan kerjasama untuk menekan kekuatan yang telah bangkit. Beberapa ahli yang masih hidup ragu-ragu, sementara yang lain semakin gelisah, menyadari bahwa kemungkinan mereka keluar hidup-hidup dari tempat ini semakin kecil. Suasana semakin mencekam ketika kabut merah,
yang memenuhi aula besar mulai bergerak. Suara tulang bergeser terdengar samar di antara keheningan yang menegangkan. Semua orang membeku, mata mereka terpaku pada kabut yang perlahan berhamburan. Sosok mengerikan itu muncul, kerangka yang kini berlumuran merah, langkahnya berat dan lambat. Cahaya merah dalam rongga matanya berpendar, memancarkan aura kematian yang mengerikan. Suasana dipenuhi horor saat sosok itu berhenti, tepat 100 meter di depan mereka. Tanpa ekspresi, ia menatap ke depan. Sebuah kekuatan yang selama ini tertidur, kini telah bangkit. Suara kuno yang dingin bergema di seluruh aula dengan kata-kata sosok itu membawa peringatan yang mengerikan. Mereka yang berani menerobos tempat ini tidak akan dibiarkan hidup. Setelah mendengar peringatan itu, membuat semua orang terkejut. Tubuh kerangka yang awalnya putih giok, kini telah berubah menjadi merah. Aura yang dipancarkannya begitu kuat, hingga membuat para ahli di ruangan itu sadar bahwa meskipun bukan dosheng sejati, kekuatan makhluk ini tetap menakutkan. Hanya dengan bekerja sama mereka, mungkin bisa mengalahkannya. Namun, tanggung jawab utama jatuh kepada hantu tua Zaising. Dialah yang pertama kali membangunkan kerangka itu. Tidak ada jalan untuk menghindar. Dengan wajah yang menunjukkan ketidaksenangan, ia terpaksa maju ke depan. Semakin sedikit jumlah kita, semakin besar risiko yang harus kita tanggung. Jika kita gagal, tak seorang pun akan selamat. Suaranya menggema di ruangan, mengingatkan semua orang akan bahaya yang mereka hadapi. Zaising menghela napas sebelum melesat maju. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, Douqi yang besar dan kuat meledak keluar dari tubuhnya, menyapu aula dan menghalau sebagian kabut merah yang menggantung di udara. Para ahli lain yang melihat kekuatannya kembali bersemangat. Namun, kerangka itu merespons dengan cepat. Mata merahnya menyala lebih terang saat tangan berwarna merah gelapnya meluncur ke depan, menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Ruang di sekitarnya terkoyak, dan serangan itu hampir menghantam Zaising. Dengan refleks cepat, Zaising mengumpulkan Douqi di tangannya dan melancarkan serangan balik. Tinju kerasnya menghantam tubuh kerangka dengan kekuatan penuh. Namun alih-alih menghancurkan, serangannya hanya berhasil mendorong makhluk itu mundur beberapa langkah. Sebaliknya, Zaising sendiri sedikit terhuyung akibat benturan tersebut. Meski mengalami kesulitan, ia tidak mundur. Sekali lagi, ia melesat ke depan, terlibat dalam pertarungan sengit melawan kerangka dosheng. Sementara itu, dari kejauhan, Xiaoyan dan yang lainnya mengamati pertempuran tersebut. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Jika hanya sisa kekuatan spiritual, seorang dosheng saja sudah sekuat ini. Bagaimana jika kita harus menghadapi dosheng yang masih hidup? Di tengah pertempuran yang semakin sengit, suara angin tajam tiba-tiba terdengar dari dalam kabut merah. Beberapa sosok melesat keluar dengan kecepatan luar biasa. Mereka adalah boneka manusia yang tersisa dari pertempuran sebelumnya. Meskipun hanya 6 yang tersisa, mereka masih menyerang dengan buas. Zaising segera menyadari bahaya yang semakin besar. Ia sudah berada dalam posisi sulit, dan dengan kehadiran boneka-boneka itu, situasinya semakin memburuk. Dengan kemarahan yang memuncak, ia berteriak meminta bantuan. Melihat keadaan yang semakin genting, beberapa ahli lainnya mulai bergerak, termasuk Feng Xuan, Tang Zhen, Bing He Zunze, dan Xiaoyan. Dalam strategi yang cepat, mereka membagi tugas. Sementara para ahli lain menghadapi boneka-boneka manusia, kelompok utama yang terdiri dari Xiaoyan dan 3 ahli lainnya maju untuk mengalahkan kerangka dosheng. Serangan deras menghantam tubuh kerangka dari berbagai arah. Douqi yang kuat membombardirnya tanpa henti. Percikan api meletus setiap kali serangan menghantam tulang kerasnya. Secara perlahan mengikis warna merah darah yang menyelimutinya.
Xiaoyan bergerak dengan kecepatan luar biasa, mendekati kerangka hingga dalam jarak yang sangat dekat. Api ungu coklat berkobar di tangannya, lalu dengan presisi, ia meluncurkan serangan langsung ke tulang rusuk kerangka. Serangan itu berhasil. Warna merah di bagian tersebut menghilang, memperlihatkan permukaan tulang yang kini kembali memutih. Namun, sesuatu yang tak terduga menarik perhatian Xiaoyan. Pada permukaan tulang yang kini terlihat, terdapat beberapa kata yang terukir. Xiaoyan menatapnya dengan penuh kebingungan. Kata-kata itu tidak biasa. Semakin lama ia memperhatikannya, semakin jelas maknanya. Dan ketika ia akhirnya menyadarinya, mata Xiaoyan melebar. Ini teknik Dou kelas Tian. Pikiran Xiaoyan bergejolak. Ia baru saja menyadari sesuatu yang mengejutkan. 10 gulungan yang ada hanyalah umpan. Harta karun yang sesungguhnya tersembunyi dalam kerangka ini. Kesadaran ini menjelaskan mengapa hantu tua Zaising begitu gigih menyerang. Ia sudah mengetahui rahasia ini lebih dulu. Menahan kegembiraannya, Xiaoyan segera bertindak. Api ungu coklat berkobar lebih besar di tangannya saat ia menghantam bagian mencurigakan dari tulang rusuk berulang kali, menghilangkan warna merah yang menutupinya. Setelah pengamatan lebih lanjut, hanya beberapa tulang rusuk di dekat perut yang memiliki karakter misterius. 3 di antaranya mengandung simbol unik yang menunjukkan keberadaan teknik Dou kelas Tian yang sejati. Menyadari nilainya, Xiaoyan tidak berani berlama-lama. Namun, tiba-tiba, serangan mendadak datang dari tengkorak kerangka. Jari-jari tajamnya meluncur ke arah Xiaoyan, memaksanya mundur dengan cepat. Sementara itu, hantu tua Zaising menyadari bahwa warna merah pada tubuh kerangka semakin memudar. Kegembiraan terpancar di wajahnya saat ia berteriak, "Tingkatkan serangan, ini saatnya." Namun, para ahli lain tetap berhati-hati. Meskipun warna merahnya terus memudar, kekuatan kerangka ini masih belum menunjukkan tanda-tanda melemah. Mereka terus menyerang. Dentuman demi dentuman mengguncang aula besar. Warna merah di tubuh kerangka semakin menipis. Namun, cahaya merah di matanya justru semakin intens. Dan saat itulah, tiba-tiba gerakannya berhenti. Seketika, keheningan menyelimuti ruangan. Para penyerang hanya butuh sesaat untuk menyadari ini adalah kesempatan emas. Serangan mereka semakin deras. Ledakan Doqi memenuhi ruangan, menghantam tubuh kerangka dengan kekuatan dahsyat. Di tengah pertempuran, Xiaoyan merasakan firasat buruk yang begitu kuat hingga dadanya terasa sesak. Tanpa ragu, ia memberi isyarat kepada kelompoknya untuk segera meninggalkan aula. Tanpa membantah, mereka langsung bergerak mundur, mengikuti naluri pemimpinnya. Namun, sebelum mereka sempat mencapai pintu keluar, udara di sekitar mereka tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah suara serak dan kuno menggema, membawa hawa mengerikan yang menusuk jiwa. Dari tubuh kerangka di tengah aula, energi merah yang tersisa mulai terkonsentrasi di telapak tangannya, berubah menjadi titik hitam kecil yang pekat, seolah mampu menelan cahaya di sekitarnya. Dalam sekejap, telapak tangan itu menghantam lantai, menciptakan lingkaran hitam yang meluas dengan kecepatan mengerikan. "Keluar sekarang!" teriak Xiaoyan. Dorongan adrenalinnya membuat tubuhnya bergerak secepat kilat. Tang Zhen dan yang lainnya segera menyusul, menyadari bahwa kematian mengintai di belakang mereka. Kekacauan melanda aula besar. Para petarung yang sebelumnya begitu percaya diri, kini berlarian dengan panik, berusaha menghindari kehancuran. Segala sesuatu yang disentuh oleh lingkaran hitam itu lenyap tanpa jejak. Lantai, pilar, bahkan udara seolah tersedot ke dalam kegelapan tak berdasar. Teriakan-teriakan panik bercampur dengan suara bangunan yang runtuh, menciptakan simfoni kehancuran yang menyesakan. Xiaoyan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melepaskan serangkaian serangan, mendorong tubuhnya menjauh dari bahaya. Dengan satu dorongan besar,
ia akhirnya berhasil keluar dari aula, jatuh terengah-engah di alun-alun luar. Beberapa detik kemudian, yang lainnya juga muncul. Napas mereka tersengal, tubuh mereka nyaris kehabisan tenaga. Saat lingkaran hitam itu akhirnya menghilang, hanya kehampaan yang tersisa. Aula besar yang sebelumnya megah kini lenyap tanpa jejak, digantikan oleh lubang raksasa yang menganga, seolah-olah tempat itu tak pernah ada. Xiaoyan menatap pemandangan itu dengan napas tertahan, merasakan ketegangan yang belum sepenuhnya sirna. Jika mereka terlambat sedikit saja, ia menggeleng, menolak membayangkan kemungkinan itu. Matanya lalu tertuju pada kerangka putih giok yang masih mengambang di udara. Cahaya merah di matanya telah sepenuhnya padam, menandakan lenyapnya jejak spiritual Doseng yang tersisa. Di sekelilingnya, suasana masih dipenuhi ketakutan. Beberapa orang yang selamat tampak gemetar, keringat dingin membasahi wajah mereka. Namun, di tengah ketegangan itu, hantu tua Zaising justru menampilkan ekspresi sukacita liar. Jejak spiritual residu yang ditinggalkan oleh elit Doseng telah benar-benar lenyap, membuat kerangka itu tidak lagi memiliki ancaman ofensif. Namun, meskipun menyadari hal ini, Zaising tidak langsung bertindak. Ia masih dicekam kecemasan. Pemandangan kehancuran barusan terlalu mengerikan untuk diabaikan. Sementara itu, Xiaoyan dan kelompoknya berusaha mengatur napas. Xiao Yisan segera menghampiri, memeriksa mereka satu persatu dengan ekspresi penuh kecemasan. Tian Hozunzi yang biasanya tenang, masih terlihat terguncang oleh kekuatan yang baru saja ia saksikan. Teknik Doklastian, gumamnya dengan nada tak percaya. Kekuatan destruktif seperti ini bahkan bisa menghancurkan setengah pegunungan tulang. Xiaoyan mengangguk pelan, menyadari betapa besarnya bahaya yang baru saja mereka hindari. Jika ia sedikit lebih lambat dalam bertindak, tidak ada seorang pun dari mereka yang akan selamat. Di sekeliling alun-alun, hanya segelintir orang yang tersisa dari kerumunan besar sebelumnya. Sebagian besar dari mereka masih terpaku dalam ketakutan. Wajah-wajah mereka pucat dan mata mereka dipenuhi ngeri. Namun, di tengah rasa gentar itu, ada satu hal yang pasti. Kerangka Doseng itu kini menjadi harta paling berharga di tempat ini. Gulungan yang sebelumnya mereka incar sudah hancur, namun apa yang tersisa jauh lebih berharga. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh elit Doseng adalah harta yang tak ternilai. Di tengah ketegangan yang masih melingkupi mereka, Xiaoyan tetap diam, mengamati situasi dengan tenang. Ia tahu, seseorang pada akhirnya akan kehilangan kesabaran dan bertindak lebih dulu. Dan saat tatapan kelompoknya beralih ke satu titik, mereka menemukan jawabannya. Hantu tua Zaising, yang kini tampak tidak bisa lagi menyembunyikan hasratnya.